Syukuri, syukuri cintanya, syukuri cintanya. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Silakan. Tuhan kasihani, kasihani kami. Tuhan, Tuhan kasihani kami. Yesus bukan tipe orang yang single fighter, yang mau bekerja sendiri, tetapi dia ingin melibatkan semakin banyak orang. Hal itu juga terungkap dalam pengutusan para murid berdua-dua, supaya mereka bisa saling membantu, supaya mereka bisa saling menguatkan, supaya mereka bisa bekerja sama. Karena Yesus tahu bahwa tugas perutusan, tugas misioner itu bukanlah suatu pekerjaan yang ringan. Perlu kerjasama, perlu saling membantu. Sesungguhnya, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Setelah memilih dan menunjuk ke-12 rasul, kini Yesus menunjuk lagi 70 murid. Itu berarti Yesus menyiapkan kader-kader yang akan melanjutkan karyanya dan membentuk tim kerja untuk melaksanakan tugas perutusan itu. Saudara-saudari, dalam amanat perutusan ini, Yesus juga memberikan beberapa pesan, atau lebih tepat beberapa instruksi yang harus mereka perhatikan, yang harus diperhatikan oleh para utusan ini. Yaitu antara lain, jangan bawa bekal atau uang. Artinya, janganlah terikat pada hal-hal duniawi. Yang kedua, jangan beri salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Dengan itu Yesus mau menegaskan bahwa tugas ini mendesak. Mendesak sekali. Ya, makan dan minum apa yang diberikan kepada. Artinya, seorang murid, seorang utusan itu harus menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat. Dan selanjutnya, menyembuhkan orang sakit, serta beri salam damai sejahtera kepada orang yang datang. Ya, karena itu perlu satu tim yang solid. Perlu ada kerjasama, saling membantu dan saling meneguhkan. Terus memiliki semangat lepas bebas dari berbagai hal dan kepentingan yang bisa menghambat pekerjaan. Murid mengandalkan rahmat dan penyertaan Tuhan. Karena karya misi adalah karya Allah. Kita hanya mengambil bagian dalam karya Allah itu. Perlu semangat rendah hati, saling mendengar, saling menerima, dan saling menghargai. Inilah sebuah tim kerja yang solid. Amanat perutusan Yesus ini telah dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh Santo Yosef Freynade Metz, misionari sulung Serikat Sabda Allah, yang menjadi pelindung rumah biara SSPS pada ini.
Dengan kehadiran komunitas ini di tengah masyarakat dalam sisi pelayanan yang ada di wilayah paroki khususnya di Padang, kami merasakan sekali kehadiran komunitas susteran SSPS yang ada di Padang. Lalu kehadiran komunitas ini juga bergerak di bidang pemberdayaan. Di Lembata tidak punya BLK, Balai Latihan Kerja, tetapi di Padang punya. Kehadiran susteran SSPS sangat banyak membantu kami sebagai paroki yang baru. Semoga rumah biara ini menjadi tempat penuh berkat bagi dunia yang selanjutnya akan disebarkan dalam semangat kasih. Persiapan dan selamat kepada susteran SSPS yang sudah memiliki biara baru. BLK ini memang BLK satu-satunya di Kabupaten Lembata. Sebagai rakyat, saya mohon dukungan semua kita. Ada anak-anak kita yang barangkali yang sekarang jago main handphone tetapi tidak jago main komputer. Ajaklah mereka untuk ke sini ikut kursus di sini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Romo Dekan yang sudah berkenan memimpin perayaan Ekaristi pada siang hari ini, juga para imam konselebran yang sudah mendoakan kami pada kesempatan ini. Terima kasih kepada Bapak Penjabat Bupati Lembata yang berkenan hadir pada perayaan ini, juga kepada tua-tua adat, Bapak Kepala Desa bersama warga masyarakat Desa Padang yang telah dengan hati terbuka menerima kehadiran kami di desa ini dan yang telah membuka jalan bagi hadirnya SSPS di Padang ini. Terima kasih juga kepada Pater Hendrikus Olasabe, mantan Yosef, saya beri lagi nama baru, Yosef Olasabe, mantan pastor paroki, dan Pater Anton yang juga telah menerima dan bekerja sama dengan kami. Terima kasih kepada panitia dan semua seksi yang sudah bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu demi suksesnya acara kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada keluarga para suster SSPS yang telah mengambil bagian dalam kepanitiaan, persiapan, dan pelaksanaan acara syukuran ini. Dan secara khusus saya berterima kasih kepada Suster Domitila, Suster Margareta, Suster Erni, dan Suster Emma Maria yang telah merintis karya misi awal di Padang dengan bekerja keras penuh pengorbanan karena medan misi yang terbentang di atas batu padas yang keras. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Saudara-saudari yang terkasih, hanya ada satu kata kunci dalam 3 momentum bersejarah yang kita syukuri pada hari ini. Kata kunci dalam momentum pertama, izinkan saya menceritakan sedikit bagaimana sejarah masuknya SSPS di Indonesia, singkat saja. Ketika menyiapkan sambutan ini, saya teringat akan sejarah masuknya 6 misionaris perdana SSPS dari Stein, Belanda ke Indonesia. Mereka menempuh rute perjalanan yang sangat jauh dengan kapal Princess Juliana karena pada waktu itu sedang berkecamuk Perang Dunia Kedua. Mereka berlayar selama 2 bulan 2 minggu hingga akhirnya tiba di Lela, salah satu desa di Kabupaten Sika pada tanggal 13 Januari 1917, 106 tahun yang lalu. Waktu itu mereka tinggal di sebuah rumah sederhana dengan perabot seadanya yang ditinggalkan oleh biara Putri Cinta Kasih. Mereka mengawali karya dengan melayani orang sakit di pendopo biara dan mulai mendidik dan mengajar para gadis di bawah pohon karena belum memiliki ruang kelas untuk proses pembelajaran pada waktu itu.
ketika mereka diminta untuk memulai karya di Jopu, mereka pergi dengan sampan dan di sana mereka tinggal di rumah berdinding bambu, berlantai semen, beratap daun kelapa, dan rumah itu adalah bekas tangsi polisi. Mereka mengawali karya misi dari rumah biara sederhana ini yang adalah bekas tangsi polisi. Dan ketika Suster Guntil memulai rumah induk di Hokeng, dia mulai dengan apa yang ada. Awal mulanya mereka tinggal di barak-barak sambil membangun rumah biara yang juga dibangun secara bertahap. Dalam situasi perang masa pendudukan Jepang pada waktu itu, ada 57 suster ditawan di Endona, 28 suster ditawan di Sulawesi, dan 27 suster lainnya ditawan di Mataloko. Beberapa suster meninggal di kamp-kamp pengungsi dan yang lain kembali dalam keadaan yang memprihatinkan. Kata kunci pertama dari momentum sejarah generasi awal SSPS berkarya di Flores, Indonesia adalah salib. Salib. Yang berikut, SSPS merayakan 100 tahun hidup dan berkarya di Indonesia, khususnya di Flores pada tanggal 13 Januari tahun 2017. Salah satu kegiatan menyongsong perayaan tersebut adalah seminar dengan tema sinkronisasi karya misi SSPS pada abad baru. Salah satu harapan yang mengemuka dan didiskusikan dalam seminar tersebut adalah SSPS menghidupkan kembali karya sosial pastoral yang telah dirintis oleh para pendahulu dengan nama kursus rumah tangga. Pada waktu itu dikenal dengan KRT, kursus rumah tangga, bidang memasak dan menjahit. Harapan besar para peserta seminar hari itu kami catat sebagai pekerjaan rumah untuk SSPS. Dalam perayaan yang sama, SSPS Provinsi Flores bagian Timur mendapat hadiah istimewa dari masyarakat Desa Pada seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi. Kami mendapat hadiah sebidang tanah dengan luas 1,8 hektar yang diserahkan secara simbolis oleh perwakilan Desa Pada pada perayaan puncak 100 tahun di Pante. Karena itu adalah tanah di mana kita berpijak sekarang ini. Untuk cinta dan kebaikan hati Bapak Kepala Desa, para tua adat, pastor paroki, dan masyarakat Desa Pancasila Pada, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mereka. Dulu itu namanya hanya Desa Pada, sekarang sudah dinobatkan menjadi Desa Pancasila Pada. Jadi hadiah ini sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi SSPS dalam perayaan seabad di Indonesia. Kurang lebih 2 tahun setelah perayaan 100 tahun, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan bahwa karya di bidang sosial harus berdiri sendiri. Artinya tidak boleh bergabung lagi dengan yayasan yang mengelola bidang karya lain. Sementara karya misi bidang sosial kami selama ini masih bergabung dengan yayasan pendidikan, yaitu Yayasan Santo Gabriel Maumere. Aturan pemerintah mewajibkan supaya harus pisah dari yayasan pendidikan. Sebagai warga negara yang taat pada hukum, kami akhirnya mendirikan yayasan sosial dengan nama Yayasan Guntil Karitas Peduli yang diresmikan di Larantuka pada tanggal 24 November tahun 2018. Setelah mendirikan yayasan ini, kami mulai membuka buku pekerjaan rumah kami untuk menemukan 2 mata rantai pesan perayaan 100 tahun di Indonesia, yakni pendidikan non-formal, balai latihan kerja, ada jurusan memasak, menjahit, bahasa Inggris, dan juga informatika komputer. Dan PR yang kedua adalah lahan kosong yang ada di Desa Pada yang sudah dihibahkan kepada kami. Pengurus Yayasan Guntil, ketua yang pertama, pionir Suster Margareta ada bersama teman-teman, mulai bergerak untuk menjajaki berbagai kemungkinan misi di Pada ini. Pada tanggal 22 Februari 2019,
yayasan mulai mengarahkan pandangan ke Pulau Lembata, tepatnya di Desa Padang. Kami belum bisa memutuskan pada waktu itu apakah kami akan mendirikan biara di sini atau tidak. Masih menjajaki kemungkinan. Para suster mulai merintis karya misi baru, pemberdayaan masyarakat pedesaan, dan membuat penjajakan awal. Jadi selama beberapa waktu, para suster pergi dan pulang dan menginap di rumah di bawah. Itu adalah rumah pinjaman dari Bapak Agus Olatukang, warga Desa Padang, yang kebetulan beliau berdomisili di Jakarta. Maka rumahnya itu bisa kami pinjam sebagai rumah biara sementara. Jadi pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Agus dan keluarga besar yang telah meminjamkan rumah mereka bagi kami. Jadi para suster menempati rumah ini selama kurang lebih 4 tahun. Dan mereka mulai dengan kursus menjahit, memasak, bahasa Inggris, dan juga komputer. Semua dimulai dari nol dan dalam segala kesederhanaan, kekurangan dan keterbatasan. Kemudian dengan bantuan pemerintah, yayasan mulai membangun balai latihan kerja yang ada di sebelah bawah kita ini untuk informatika komputer yang diresmikan pada tanggal 30 Oktober tahun 2019 yang sampai saat ini telah menghasilkan beberapa angkatan sebagaimana sudah kita dengar tadi. Dan kalau Bapak Mama perhatikan, di sana sedang ada penggusuran, itu lokasi persiapan untuk pembangunan gedung BLK untuk tata busana, tata boga, itu lahan yang ada di sebelah bawah kita ini. Memang ini satu ladang misi yang berat, melelahkan, namun mereka tetap setia dan semangat karena percaya bahwa misi ini adalah misi Tuhan bagi pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan. Saya selama ini saya datang, saya tidur di bawah, sesekali baru datang ke sini. Beberapa hari lalu banyak suster yang ada kerja di bawah, setelah makan siang saya naik, saya jatuh di situ. Memang tapi saya bangun lihat tidak ada orang yang lihat saya. Jatuh itu memang pengalaman yang tidak mengenakan. Saya bangun lihat tidak ada orang, saya turun kembali. Saya lihat ada ini tiang ungu-ungu ini ada di bawah pohon, panjang sekali, tapi saya ambil saja. Saya pakai untuk tongkat sampai di atas. Saya taruh di sebelah sana. Baik, jadi ini saya bisa membayangkan dan merasakan bagaimana para suster selama 4 tahun lebih naik turun ke tempat ini. Pagi jam 5 pagi turun untuk misa, kemudian datang bekerja, turun lagi, kalau ada pekerjaan naik lagi, dan seterusnya. Dan karena mempertimbangkan pentingnya proyek pemberdayaan masyarakat di pedesaan, maka kami akhirnya pada tanggal 15 Juni 2022 mulai membangun rumah biara yang sederhana ini yang sudah diberkati tadi. Artinya bahwa kami mempunyai pertimbangan bahwa kehadiran kami di sini perlu, sehingga kami mulai membangun rumah biara. Kalau tidak berarti kami bisa pulang kampung tadi. Dari rumah biara, kemudian juga kita berpikir, aduh mereka ini jalan kaki capek sekali naik turun. Kita juga berserahkan satu mobil operasional supaya mereka bisa naik turun dengan lebih mudah. Baik, ketika saya merefleksikan rekam jejak perjalanan misi SSPS di Desa Padang ini, saya akhirnya menemukan kata kunci pada momentum bersejarah awal misi SSPS di Padang juga adalah sang. Tanpa cinta akan panggilan Tuhan untuk pelayanan misi ini, saya yakin para suster pendahulu sudah mengundurkan diri dari situasi yang berat ini. Kadang-kadang suster Domitila, suster Margarita telepon, ayo sekian. Saya jangan, itu misi kita bersama, tetap semangat. Jadi dengan demikian maka 2 pekerjaan rumah sebagai mata rantai perayaan 100 tahun SSPS hidup dan bermisi di Indonesia, khususnya Provinsi Flores bagian Timur, telah dijawab dengan adanya komunitas Santo Yosef Rainada Mes dan Yayasan Buntil Karitas Peduli yang menangani karya misi pemberdayaan masyarakat pedesaan di Pulau Longleng tercinta ini. Dan lagi-lagi kata kuncinya adalah salib.
Lalu yang berikut, ketika memberi nama pelindung rumah biara ini, kami memilih Santo Yosef Rainadamets, misionaris sulung SPD di Tanah Misi, Cina, tepatnya di Santung Selatan, sebagai pelindung komunitas ini. Dia adalah orang yang sangat komitmen pada misi Tuhan. Sampai-sampai ia mengaku, tadi kita sudah dengar, salib adalah makananku sehari-hari. Ia berkarya tanpa kenal lelah, hidup dan mati untuk misi. Menyatu dengan budaya setempat, bahkan mengenakan pakaian Cina dan bakat di Cina sebagai tanah airnya. Dengan memilih pelindung komunitas Santo Yosef Rainadamets, artinya bahwa kami, para suster khususnya yang berkarya di tempat ini, mempunyai komitmen menjadi misionaris salib. Menjadi misionaris salib dan menghidupi spiritualitas salib. Dan saya lihat spiritualitas salib ini mulai tumbuh dan berkembang di antara para suster, tempat suster yang berkarya di tempat ini. Malam-malam kalau mereka pikir bagaimana, mereka bangun peluk gambar Santo Yosef Rainadamets. Artinya bahwa mereka memang misionaris salib dan menghayati atau menghidupi misionaris spiritualitas salib. Saudara-saudari yang saya kasihi, hanya ada satu kata kunci dalam 3 momentum bersejarah bagi lahirnya komunitas Santo Yosef Rainadamets dan Yayasan Guntil Karitas Peduli, yakni salib. Untuk itu, kita mendoakan para suster yang berkarya di tempat ini supaya mereka tetap semangat, tetap sehat untuk menjalankan misi Tuhan yang dipercayakan kepada mereka. Dan juga kami memohon doa dan dukungan para imam, biarawan, biarawati, pemerintah, serta warga masyarakat Desa Pada agar misi pemberdayaan masyarakat pedesaan yang sudah mulai dirintis ini terus bertumbuh dan berkembang demi kepentingan kita bersama, dan pada akhirnya banyak orang yang merasa terbantu melalui karya-karya yang kecil dan sederhana. Dan yang terakhir, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua DPRD yang sudah menyampaikan isi hati yang memberi kekuatan, ya, angin segar, membawa angin segar untuk SSPS di Pada, dan kami berharap semoga apa yang sudah diucapkan hari ini bisa terlaksana. Kita dengar semua toh? Ya, leluhur lewat tangan itu dengar semua apa yang kita. Jadi kita berusaha supaya apa yang kita mimpikan itu bisa kita laksanakan pada saya kira saya harap dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya. Bapak Bupati juga saya lihat senyum angguk-angguk, artinya sudah ada kesamaan persepsi tentang hal ini. Katanya Bapak Bupati tadi jalan dari bawah ke sini juga merasakan itu. Bagaimana para suster selama 4 tahun lebih ini menjalankan karya misi di sini tiap hari. Mereka harus jalan naik turun. Kalau kita yang 1 hari juga, kita tadi mengeluh ngos-ngosan, ngos-ngosan. Saya juga kalau jalan dari situ ke sini, mungkin 3 kali saya istirahat sampai di puncak ini. Jadi terima kasih banyak untuk kehadiran kita semua. Dan saya secara khusus menyampaikan profisiat dan terima kasih kepada anggota KOR dari Paroki Pada. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Dirijen yang begitu semangat, organis, ya. Terima kasih untuk sumbangan kalian yang berharga untuk kami pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Juga para petugas liturgi yang lain, ajudan dan sebagainya yang sudah melancarkan kegiatan kita pada hari ini. Kita berdoa semoga Bapak Bupati sebentar juga memberikan angin segar SSPS Pada. Sekian dan saya meminta susteran tetaplah berkarya dengan rendah hati. Daerah ini butuh kehadiran suster-suster dan jangan pernah menyerah. Sekian dan terima kasih. Mari sekalian, peristiwa komunitas ini dalam seluruh hidupku sadar karya misinya ke depan senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah